Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa lanjutkan mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang malam ini kita sampai pada hadis yang ke-7. Namun sebelum itu, mari kita sejenak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudara kita yang ada di lereng Semeru ini sedang mengalami ujian luar biasa. Ya, kita lihat dari jam 3 tadi meletus keras dan kepanikan yang luar biasa kita lihat dari video-video yang sudah disebar, yang sepertinya tidak ada persiapan sebelumnya, ya, terutama oleh yang ahli dalam bidang gunung meletus, ya. Tidak seperti waktu Merapi dan seterusnya. Ini begitu mendadak, ya. Jadi kita lihat kepanikan saudara-saudara kita luar biasa, karena ada yang tidak mungkin keluar dari kampung itu karena jembatan-jembatan sudah tertutup abu, ya. Untuk itu mari kita sejenak mohon kepada Allah, mudah-mudahan memberi jalan keluar yang terbaik untuk saudara-saudara kita, ya. Karena Allah dengan maha kuasaannya bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman, ya. Untuk ini kita baca Al-Fatihah dengan niat seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Al-Fatihah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, suara saya ini masih belum normal. Sebenarnya tadi malam itu saya perjalanan ke Jeddah, ya, tiket segalanya sudah siap, ya, tapi karena hari Senin yang lalu saya harus masuk rumah sakit, akhirnya rencana itu terpaksa digagalkan semuanya, ya. Tapi alhamdulillah hari Rabu saya sudah keluar dari rumah sakit, dan meskipun masih dalam keadaan belum kembali seperti sedia kala, tapi saya tidak ingin melewatkan pertemuan saya dengan Bapak Ibu semua untuk mengkaji sabda-sabda Rasulullah ini. Kita sampai hadis yang ke-7, ya. An Abdillah ibni Amru radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Amru radhiyallahu anhuma qol, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4 hal, man kunna fihi, siapa di antara kalian berada di dalam 4 hal itu, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah seorang munafik yang sejati. Wa man kanat fihi khoslatun, tapi barang siapa yang di dalam dirinya itu hanya ada 1 perilaku, ya, minhunna, dari 4 tadi, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka dia sudah mengidap salah satu dari penyakit kemunafikan. Hatta yata'ah, sampai dia bisa meninggalkan perilaku tadi, ya. Apa 4 hal itu? 1, idza tumina khana, kalau dia diberi amanat dia khianat. Wa idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara bohong.
Wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Yang keempat, wa idza khasama fajaro. Kalau dia sedang bermusuhan dengan orang lain, tidak suka dengan orang lain, dia berbuat zalim atau berlebihan. Muttafaqun alaih, berarti hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. 4 hal sudah jelas Pak ya. Nah, sekarang kita baca syarahnya ya. An-nifaqu asasus syarri. Kemunafikan itu sebenarnya menjadi basis dari satu kejahatan. Orang kalau sudah munafik itu ya produknya mesti jahat. Wa huwa an yadharul khair wa yubtinus syarra. Intinya bahwa kemunafikan itu adalah menampakkan dirinya baik padahal dia memendam satu keburukan. Jadi yudhirul khaira, menampakkan kebaikan, wa yubtinus asyarra, ya, menyembunyikan kejahatan. Hadzal haddu yadkhulu fihi nifalu akbarul i'tiqadi. Ya. Namun harus dibedakan, munafik itu ada 2. Ya. Yang pertama disebut dengan munafik i'tiqadi, munafik akidah. Ya. Alladzi yudhiru sahibahul Islam, yang menampakkan diri sebagai orang Muslim, wa yubtinul kufra, tapi sebenarnya dia kafir. Ya. Wa hadzal nau'u mukhrijun minad dini bil kulliyah. Nah, munafik seperti ini berarti dia sudah keluar agama secara total. Kalau dia pada dasarnya kafir tapi mengaku-ngaku Islam. Wa sahibuhu fit tarkil asfali minan nar. Dan orang yang seperti itu, munafik yang sampai tingkat itu, maka dia akan berada di neraka yang paling bawah. Ya. Jadi dia berada di neraka yang paling dalam, yaitu orang munafik akidah, kafir tapi mengaku Islam. Wa hadza wasfullahi haula'i munafikin bi sifati syarri. Allah Subhanahu wa taala sudah mendeskripsikan, memberikan gambaran tentang sifat-sifat orang munafik itu dengan sifat-sifat keburukan, sifat syarri kuliah, dengan sifat-sifat keburukan, kejahatan semuanya, yaitu al-kufru, kufur, adamul iman, tidak beriman, al-istibra bid-dini wa ahli, al-istihza'u bid-dini wal ahlihi, yang suka mengejek agama dan suka mengejek pemeluk dari agama Islam. Wasukhriya minhum, selalu mengolok-olok. Ya. Wal mail bil kulliya ila a'da'iddin, dan dia punya kecenderungan ya untuk selalu memihak kepada musuh-musuh agama. Ya. Wal istibra bidini wa ahli. Oh, bukan. Limusyarakatihim lahum fi adawatid dinil Islam. Jadi tadi dia selalu cenderung untuk berpihak kepada musuh-musuh agama, yaitu dengan ikut serta memusuhi agama Islam dan memusuhi orang-orang Islam. Wa hum mawjuduna fi kulli zamanin. Orang-orang seperti ini ada di setiap zaman, ada di setiap masa. Ya, wala siyama fi hadzal zaman, terutama pada zaman sekarang ini. Alladzi taghat fihi al-madiyatu, di mana materialisme, keduniawiyahan, ya, juga al-ilhadu, ateisme, yang tidak percaya kepada adanya Tuhan, wal ibahiyatu,
Ilbahiyat itu yang pemikiran atau pandangan yang membolehkan segala hal. Apa istilahnya Pak itu? Ibahiyah itu, saya lupa. Pokoknya semua boleh. Ya. Itu ada di zaman sekarang itu, ya, aliran ibahiyah itu yang membolehkan segala hal. Nah, di masa-masa seperti ini yang dikuasai tiga hal tadi, al-madiyah artinya materialisme, ilhad ateisme, ibahiyah serba boleh, maka sifat-sifat kemunafikan itu menjadi lebih merajalela. Nah, ini kalau ini adalah sudah kemunafikan yang tingkatnya bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, meskipun dia mungkin mengaku sebagai Muslim, identitasnya Muslim, ya, bahkan mungkin penampakannya Muslim, ya, tapi kalau sudah sifat-sifat dan perilaku-perilaku seperti dijelaskan tadi itu ada pada dirinya, maka kata Rasulullah, fihi kana munafikun khalisan, dia itu munafik sejati, munafik tulen, ya, kalau bahasa kita munafik tulen. Saya pasti tidak ada di antara kita yang seperti ini, ya. Tetapi di zaman sekarang ini kita melihat di dunia, kalau kita aktif dengan media sosial, dengan media mainstream, mengikuti kejadian-kejadian, mengikuti pembicaraan-pembicaraan orang, ya, terutama yang vokal, yang viral, ya, di mana-mana, maka kita menemukan orang-orang semacam ini justru sekarang sangat banyak sekali. Ya. Tetapi kita memang tidak bisa menjudgment seseorang, ya, karena kita tidak tahu hakikat seseorang. Ya. Kita cuma bisa batin aja. Ya. Kita tidak bisa menuduh. Ya. Nah, jadi ini munafik tulen yang berbeda dengan munafik kedua yang dijelaskan dalam hadis tadi. Ya. Wal maksud huna, adapun munafik yang disebutkan di dalam hadis ini yaitu al-qismus tsani minan nifaq. Itu ada bagian kedua atau jenis kedua dari kemunafikan. Alladzi dzukira fi hadzal hadis, yang disebutkan di dalam hadis tadi itu yaitu dengan 4 sifat. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia bicara bohong. Yang pertama, idza tumina khana, kalau dia dipercaya, diberi amanat, dia khianat. Yang kedua, idza hadatsa kadzaba, kalau dia bicara selalu bohong. Yang ketiga, kalau berjanji ghadara, selalu dia ingkari. Dan yang keempat, kalau menghadapi musuh lawan itu berlebihan dan zalim, fajar. Ya. Ya, ini kita menghadapi situasi seperti ini sekarang. Ya. Permusuhan terhadap umat, permusuhan terhadap sebagian dari ulama kita itu sangat berlebihan. Ya, semua ahli hukum yang masih berani bicara mengatakan ini adalah kezaliman. Ya. Orang-orang yang sekarang ini juga sedang ramai di Jakarta, ya, demo dengan damai, tidak membawa senjata, mereka senyum, mereka tidak merusak, tapi dihadapi dengan senjata lengkap. Sementara pada hari yang sama, KKB, yaitu pemberontak di Papua yang sudah menewaskan kemarin seorang prajurit TNI, dikatakan mereka itu adalah saudara-saudara kita. Jadi sudah berbolak-balik, ini pikiran manusia sudah azab Allah. Orang kalau sudah tidak bisa berpikir jernih itu bisa jadi sudah itu azab. Ya, salah satu bentuk azab Allah itu adalah menjadikan seseorang tidak lagi bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik, kita kembali kepada hadis tadi. Itu disebut al-nifaqul amali.
kemunafikan di dalam perbuatan, ya. Wa in kana yukhriju minad dini minal kulliyah, meskipun hal itu tidak sampai menyebabkan dia disebut sebagai kafir atau orang yang murtad secara keseluruhan, ya. Ya. Tapi fa innahu dalilul kufr, tapi itu juga sudah merupakan tanda-tanda kekufuran. Wa man ijtama'at fihi hadhil khisalul arba', apalagi kalau sudah terkumpul di dalam dirinya perilaku yang 4 tadi, ya. Wa khalasat fihi nu'utul munafikin, kemudian sudah sempurna di dalam dirinya itu gambaran-gambaran tentang orang munafik, ya. Fa inna sidqa, mengapa? Karena asidku, kejujuran, al-qiyamu bil amanat, ya, memenuhi amanat, kepercayaan, wal wafa'u bil uhud, dan juga memenuhi perjanjian, wal wara' min huquqil khalqi fi jima'il khair, dan juga dia orang yang tidak menjaga, ya, perbuatan yang adil kepada semua orang meskipun dia musuhnya, ya. Wa min akhassi awsafil mu'minin, dan ini semua merupakan kekhususan dari sifat-sifat orang mukmin. Faman faqata wahidatan minha faqad hadama fardhon min furudul Islam. Maka kalaupun dia hanya mengidap 1 dari 4 penyakit tadi, pada dasarnya dia sudah kehilangan dan bahkan dia sudah menghancurkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Islam dan iman, ya. Fakaifa yajma'uha, apalagi kalau 4-4-nya itu sudah terkumpul di dalam dirinya, ya. Oke. Jadi artinya nifak amali, kemunafikan dalam perbuatan, itu bisa membawa orang pada akhirnya kepada kemunafikan akidah kalau itu tidak diobati, kalau itu terus dibiarkan ada dalam dirinya, ya. Karena tadi Rasulullah mengatakan, ya, kalau 4-4-nya itu sudah terkumpul dalam seseorang, maka dia munafik sejati. Nah, pengertian munafik sejati ini, ya, kalau belum munafik akidah paling tidak ada di batas, ya, sangat tipis sekali batasnya dengan munafik akidah, ya. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan situasi sekarang ini sudah jelas sekali, ya. Amanat untuk kesejahteraan rakyat diabaikan, ya. Kalau bicara hendaknya jujur, ya nyatanya sering dibohongi. Janji dipenuhi, omong kosong. Dan memusuhi lawan-lawan politiknya itu secara berlebihan dan zalim, ya. Siapa yang melakukan itu? Ya siapa yang melakukan, kita tahu sendiri, ya. Kita lanjutkan syarahnya. Fal kidhbu fil hadithi yashmalul haditha anillah wal hadith an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bohong di dalam berbicara, ya. Termasuk bohong pembicaraan tentang Rasulullah SAW, ya. Seperti dikatakan oleh beliau, alladzi man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'atahu minan nar, ya. Maka barang siapa yang berdusta dengan membawa nama Rasulullah, maka hendaklah dia siap-siap untuk menempati api neraka, kata Rasulullah. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan waman adlamu mimman iftara 'alallahil kadziba. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menipu, ya, tapi membawa-bawa nama
Allah. Ya. Berbicara tidak benar membawa-bawa nama Allah. Ya. Wa yashmalul haditsu amma yukhbaru bihi minal waqa'i al-kulliyah wal juz'iyah. Ya. Hadis ini ya, berarti memberitahukan kepada kita ya, tentang al-waqa'i, peristiwa-peristiwa ya, baik itu yang bersifat umum maupun bersifat juz'iyah, bersifat sebagian-sebagian ya. Faman kana hadza sya'nuhu faqad syarakal munafiqina fi akhassi sifat. Maka orang-orang mukmin yang sudah seperti itu keadaannya, dia sesungguhnya sudah syarakal munafiqina, sudah mengikuti orang-orang munafik fi akhassi sifatihim, di dalam sifat-sifat mereka yang bersifat khusus. Wahya al-kidhbul ladzi qala fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor satu adalah al-kidhbu, suka berbohong, suka berdusta, di mana Nabi SAW di sini bersabda, iyyakum wal kadhiba, hendaklah kalian menjauhkan diri dari al-kadhib, dari kebohongan. Fa innal kidhba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan menuntun orang, akan membawa orang kepada perbuatan jahat ya, perbuatan zalim, perbuatan yang berlebihan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan membawa orang ke dalam neraka ya. Nah, ini sabda Rasulullah. Itu dari satu saja, bohong ya. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba ya. Dan orang itu, seseorang itu, jika dia terus berdusta ya, wa yataharral kadhiba, dan dia tidak berusaha untuk menjauhkan diri dari kebohongan, hatta yaktuba indallahi kadzaban, maka dia akan ditulis oleh Allah sebagai kadzab, sebagai pendusta ya. Kalau kadzib itu orang yang berdusta, itu kadzab ini sudah pendusta ya. Selanjutnya, wa man kana idza tumina alal amwali wal huquqi wal asrari khonaha, sementara itu barang siapa yang diberi amanat untuk menjaga al-amwal, harta kekayaan, wal huquq, juga menjaga hak-hak orang lain, wal asrar, dan juga untuk menjaga rahasia-rahasia, khonaha, tapi dia mengkhianati amanat tadi, walam yakum bi amanatihi, dan dia tidak menjalankan amanatnya, fa aina imanuhu, di mana imannya ya, imannya hilang sudah. Rasulullah mengatakan, la dina la imana liman la amanatalah, tidak ada iman orang yang tidak bisa menjaga amanat. Orang yang sudah tidak bisa menjaga amanah, itu la imana, tidak ada iman dalam diri. Na'udzubillah min dzalik ya. Ya, jadi fa aina imanu wa aina hakikatu islami, di mana hakikat imannya, di mana hakikat Islamnya, hilang sudah. Wa kadzalika man yang kusul uhud allati bainahu wa bainallah, demikian juga barang siapa yang sudah mengingkari janji-janjinya kepada antara dirinya dengan Allah, wal uhud allati bainahu wa bainal khalqi, dan juga janji-janji dia dengan sesama makhluk ya, muttasifun, maka dia sudah memiliki sifat bisifatin khabithatin, dengan sifat yang menjijikkan, min sifatil munafikin, yaitu dari sifatnya orang-orang munafik. Yang ketiga ini tadi, jadi tadi sudah serahkan amanat, sidq ya, amanat, memegang amanah. Yang kedua adalah jujur, tidak bohong. Yang ketiga memegang janji ya.
Sekarang tinggal yang keempat. Wa kadzalika man la yatawarra'u an amwalil khalqi wa huquqihim wa yaqtanim furasaha wa khasama fiha bil batili liyathbita batilan aw yadfa'a haqqan. Ya, demikian juga barang siapa yang tidak bersikap wara' an amwalil khalqi, terhadap harta benda orang-orang lain. Artinya orang yang warok itu orang yang di dalam dirinya tidak ada keinginan untuk mengambil harta banyak orang lain. Itu warok. Tidak terfikir untuk mengambil barangnya orang lain. Ya. Tidak tertarik untuk mengambil sesuatu yang memang bukan haknya. Itu orang warok. Ya. Nah, wa huquqihim juga tidak ada terfikir untuk melanggar hak-hak orang lain. Melanggar hak-hak orang lain. Ya. Wa yaqtanim fursa, atau memanfaatkan kesempatan untuk mengambil hak orang lain dan untuk untuk mengambil harta orang lain dan untuk menghilangkan hak orang lain. Ya. Ada kesempatan untuk itu dia lakukan. Wa yukhasima fiha bil batili, dan dia kalau memusuhi orang lain, ya itu bil batil, dengan cara yang batil. Liyasbuta batilan, untuk tetap dia dalam kebatilan. Au yadfa'u haqqan, atau menolak hak-hak orang lain. Ya. Fahadhi sifat-sifat ini la takadu tajtami'u fi syakhsin, tidak akan berada di dalam diri seseorang, wa ma'ahu minal imani, kalau di dalam dirinya ada iman, ma yujzi au yakfi, ya, apakah itu sebagian atau keseluruhan. Fa innaha tunafil imana asyatal munafaq, karena semuanya ini bertentangan dengan iman, dengan pertentangan yang sejelas-jelasnya, yang sebesar-besarnya. Kita semua hanya bisa mengatakan na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita semua tidak termasuk orang-orang seperti ini, ya. Kita bersyukur kepada Allah, ya. Kalaupun ada satu dua kebiasaan kita yang masih kadang kurang amanah, yang bicara kadang-kadang masih bohong, janji kadang-kadang tidak dipenuhi, atau kalau kita tidak menyukai orang itu jangan berlebihan, ya. Membenci orang secara berlebihan. Kalau masih ada satu dari semuanya itu, ya sekarang harus kita hilangkan dari diri kita, ya. Kita harus bersikap adil kepada semua orang, termasuk kepada orang yang tidak kita sukai. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin, janganlah kebencianmu kepada satu kaum, satu kelompok, pada seseorang, ya. Allah wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala Allah ta'dilu, untuk berbuat tidak adil, ya. Meskipun kepada orang yang tidak kita sukai, kita tetap harus berbicara jujur. Kalau dia benar kita benarkan, kalau salah kita salahkan, ya. Jangan karena kita benci dia berbuat benar tetap kita salahkan. Nah, ini yang terjadi sekarang kan banyak. Kalau sudah tidak suka kepada satu tokoh, jangankan perbuatan buruknya, perbuatan baiknya saja itu sudah dilecehkan, ya. Nah, ini semua harus menjadi perhatian kita, karena seringkali kita tidak sadar juga. Kalau sudah mengidolakan si A, seolah semuanya benar, nggak ada yang salah. Kalau sudah membenci si B, semua salah, tidak objektif, tidak adil. Ini bukan sifat seorang mukmin, ya. Wa'lam anna min usuli ahli sunnati wal jamaah, ketahuilah
bahwa di antara pokok-pokok pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah annahu qad yajtami'u fil abdi khisalu khairin wa khisalu syarrin. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pada diri seseorang itu bisa terkumpul di dalam dirinya perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, ya. Wa khisalu imanin wa khisalu kufrin aw nifaq. Bisa juga di dalam diri seorang mukmin itu ada di dalamnya ya sifat-sifat orang yang beriman, sifat-sifat orang yang kafir, dan sifat-sifat orang munafik. Ya, itu bisa terjadi karena setiap orang itu memang ya diberi akal juga diberi nafsu. Ya, nafsu inilah yang bisa membawa orang kepada sifat-sifat orang kafir dan orang munafik tadi. Nah, kita diberi akal supaya bisa menundukkan nafsu. Nah, disinilah perjuangan yang tidak pernah habis-habisnya antara akal dan nafsu. Maka orang itu tidak ada yang 100% baik, tidak ada yang 100% buruk. Ya. Tapi kalau sudah kafir itu dikatakan kufur itu adalah kezaliman yang paling tinggi. Jadi orang kafir yang adil itu nggak ada. Karena kufur itu sendiri sudah merupakan puncak dari kezaliman. Tapi bahwa orang yang beriman itu bukan berarti orang yang tidak pernah punya kesalahan. Ya. Mungkin orang beriman dia melakukan dosa besar. Ya. Tapi di dalam pemahaman ulama Ahlussunnah, ya itu tidak menyebabkan dia kemudian keluar dari Islam. Ya, kita teruskan ini. Wa yastahiqqu minats tsawabi wal iqab. Ya, jadi setiap orang itu punya potensi berbuat baik, berbuat buruk, berbuat sesuatu yang sesuai dengan imannya atau bertentangan imannya, dan masing-masing itu akan memperoleh pahala dan memperoleh hukuman. Ya. Bihasabi ma qama bihi, sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan, min mujibati dzalika, ya, yang sudah menjadi keharusan-keharusan yang dia harus lakukan. Wa qad dalla ala hadzal asli nususun katsiratun minal kitabi was sunnah. Ya. Hal seperti ini sudah ditegaskan di dalam banyak sekali teks-teks keagamaan, ya, baik di dalam Alkitab, Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Ya, jadi bahwa manusia itu meskipun dia sudah beriman itu tidak bisa lepas sama sekali dari perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu tidak semata-mata atau secara langsung menyebabkan dia kemudian kita sebut sebagai kafir. Ini dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ambil contoh saja di dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan salah satu sifat orang bertakwa itu adalah alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Di antara sifat orang-orang bertakwa adalah apabila dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri, aw fahisyatan, bahkan dia melakukan perbuatan keji, dosa yang merugikan orang lain. Nah, kalau dia orang bertakwa, zakarullaha, segera ingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan dia memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, siapa sih yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Kemudian diteruskan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak meneruskan mengulang-ulang terus apa yang sudah dia lakukan. Jadi orang bertakwa pun bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan dosa. Tapi bedanya orang bertakwa dan tidak bertakwa, kalau orang bertakwa berdosa ingat Allah, istighfar, tobat. Kalau orang tidak bertakwa, orang tidak beriman, dia melakukan satu kejahatan, hatinya tetap tenang-tenang saja, tidak ada rasa takut atas azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu.
Ya, fayajibul al-amalu bikulli nusus. Oleh karena itu maka kita harus menerapkan ya semua teks-teks agama secara keseluruhan. Ya, wa tasdiquha kulluha. Dan kita harus mempercayai teks-teks tadi itu. Ya. Nah, di sini kita diingatkan wa alaina an natabarra'a min madhabil khawarij. Kita harus melepaskan diri dari pemahaman orang-orang khawarij. Ya. Kelompok khawarij ya. Ini kelompok yang sudah lahir bahkan sejak zaman Nabi. Ada, sudah embrionya sudah ada. Kemudian pada zaman Ali itu yang muncul mereka dengan nyata. Dan setelah itu kemudian menjadi sebuah aliran agama ya, yang berkembang di Afrika, Khawarij. Apa mereka itu pandangannya? Ya. Alladzina yadfa'una ma ja'at bihin nusus. Mereka itu menolak dan bertentangan dengan nas-nas tadi, teks-teks tadi yang sebagian sudah saya bacakan. Yang isinya apa? Min baqa'il imani wa baqa'id din. Yaitu bahwa tetap iman itu pada ada seseorang, tetap dia itu beriman dan beragama, walau fa'alal insanu milal ma'asi ma fa'al, meskipun dia sudah melakukan maksiat ya, meskipun dia sudah melakukan perbuatan maksiat, idza lam yaf'al syai'an minal mukaffirat, sepanjang dia tidak melakukan hal yang menyebabkan dia kafir ya, menyebabkan dia keluar dari Islam ya, allati tukhriju sahiba minal iman, yang mengeluarkan dia dari iman ya. Apa yang menyebabkan dia keluar dari iman? Kalau dia tidak percaya lagi kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya ada akhirat, tidak percaya ada kitab-kitab Allah, tidak percaya kepada nabi-nabi, termasuk tidak percaya kepada takdir Allah ya. Ini yang mukhrijun minal iman, yang bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya ya. Fal khawarij yadfa'una dzalika kullah. Orang-orang khawarij itu menolak itu semua. Wa yarawna, dan mereka berpendapat man fa'ala syai'an minal kabairi, barang siapa sudah melakukan sesuatu dari dosa besar, barang siapa yang sudah melakukan satu dosa besar, misalnya dia merampok, dia membunuh, dia berzina ya, wa min khisalil kufri awi khisalin nifaq, demikian juga kalau dia di dalam dirinya ada perangai orang kafir dan orang munafik, kharijan minan dini, maka dia sudah dianggap keluar dari agama Islam ya. Mukhallatan finnar, dan dia akan abadi di dalam neraka. Nah, ini adalah pandangan orang-orang khawarij. Wa hadza madhabun batilun bil kitab was sunnah. Ini adalah madhab atau aliran yang batil, yang bertentangan dengan Alkitab was sunnah wa ijma'i salafil ummah, dan juga bertentangan dengan ijma' kesepakatan para ulama-ulama yang terdahulu. Jadi bagian terakhir dari syarah hadis tadi, kita diingatkan untuk tidak berfaham atau berpandangan seperti pandangan orang-orang khawarij yang mengatakan orang mukmin kalau dia sudah melakukan satu dosa besar berarti dia sudah kufur. Kalau sudah kufur maka dia halal darahnya. Nah ini ya. Dan itulah yang terjadi pada waktu terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, di situ munculnya kaum Khawarij di situ. Jadi pendukung Ali, karena orang Khawarij itu orang yang taat agamanya luar biasa. Gambarkan itu ibadahnya, ya, apa saja, bacaan Qur'annya, sholat-sholatnya itu luar biasa.
ya, tapi berlebihan, ya. Sehingga ketika terjadi konflik antara Ali dan Muawiyah, Muawiyah minta damai dengan mengangkat Al-Quran, ya, minta damai, ya. Ali menerima, oke, mau damai ya, akhirnya dibuat satu perundingan, kan begitu, perundingan. Meskipun pada akhirnya tidak ada penyelesaian, ya. Nah, disinilah orang Khawarij mengatakan ke Ali ini sudah keluar dari Islam. Mengapa? Karena dia sudah mau mengadakan perlindungan dengan orang yang dituduh kafir. Yang dituduh kafir pertama itu Muawiyah. Mengapa? Karena Muawiyah melawan Ali, seorang khalifah yang sah. Ini berarti dia sudah melakukan satu kemaksiatan, maka dia dianggap kafir, ya. Ali mau berunding dengan orang kafir, maka Ali pun akhirnya dituduh kafir. Nah, karena kedua-duanya sudah dituduh kafir, maka orang-orang Khawarij ini membuat perencanaan untuk membunuh keduanya, membunuh Ali dan membunuh Muawiyah. Akhirnya yang terjadi, Ali yang berhasil dibunuh, karena Ali ini nggak pernah punya pengawal, ya. Tapi kalau Muawiyah ini sudah agak-agak mendekati sifat raja, ya, jadi dijaga betul oleh pengawal-pengawalnya. Mereka bisa membunuh Muawiyah. Nah, disitulah awal tragedi umat Islam itu, di mana terjadi perpecahan yang berkelanjutan, ya. Pengikut-pengikut Ali itu sebagian tadi menjadi Khawarij, sebagian juga menjadi pendukung Ali yang sangat ekstrim, yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan kaum Syiah. Nah, tapi tidak semua pengikut Ali itu mengikuti aliran Syiah. Jadi pengikut Ali sebagian besar dan pengikut Muawiyah itu tetap menjaga kerukunan di antara mereka, dan itu terus berlanjut puluh-puluh tahun, bahkan juga berabad, ya. Yang sebagian dari pengikut Ali yang sangat fanatik itu sampai sekarang kan belum merelakan, ya, belum merelakan kematian Ali dan anak-anaknya, terutama Husain, ya, Hasan dan Husain. Nah, inilah salah satu episode dalam sejarah umat Islam, ya. Dari syarah hadis ini tadi kita memperoleh satu kesimpulan, ada dua macam kemunafikan. Pertama munafik akidah, yang kedua munafik amaliyah. Tapi saya tambahkan sedikit, munafik akidah ini sebenarnya dua macam. Munafik akidah yang pertama itu dia betul-betul kafir, tapi ngaku-ngaku Muslim. Ya. Di Indonesia ini kok aneh terjadi, ya. Pendeta itu, ada pendeta yang nyamar jadi Muslim, malah dia memberi ceramah di mana-mana. Di Malang dulu ada yang khotib Jumat, setelah dia meninggal itu dicari kuburannya tidak ada. Ternyata setelah dicek ke istrinya, kemana? Oh, dia sudah dikremasi. Loh, kok dikremasi? Lah, dia ya agamanya Hindu. Loh, agama Hindu kok khotbah Jumat? Lah, itu kan profesi saja. Terjadi di Malang ini beberapa tahun yang lalu, ya. Nah, jadi ada orang kafir tapi mengaku Islam. Ini kafir akidah yang pertama. Yang kedua adalah dia sebenarnya masuk Islam, tapi selalu ragu, ya. Dia selalu melihat peluang mana yang akan memberikan keuntungan kepada dia. Nah, ini terjadi pada zaman Nabi dulu, yaitu orang-orang yang ketika terjadi konflik antara orang Islam dengan orang Yahudi, orang-orang munafik ini tidak tegas, ya. Dia berada di dalam kelompok orang Islam, tapi mereka juga selalu dekat-dekat dengan kelompok Yahudi dan juga kelompok musyrikin, ya. Mengapa? Dia mencari peluang.
Kalau nanti yang kalah orang Islam, dia akan bergabung dengan mereka orang musuhnya. Tapi kalau yang menang nanti orang Islam, dia akan bergabung kembali dengan Islam. Nah inilah tipe dari orang munafik yang dulu dipimpin oleh salah seorang tokohnya, Abdullah bin Ubay. Ya. Tapi tetap saja dia disebut sebagai Muslim juga. Ya. Nah ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini kita selesai sudah hadis yang ke-7. Kalau ada pertanyaan monggo. Kalau tidak ada bisa saya teruskan ke hadis yang ke-8. Tapi yang jelas bahwa hadis ini sangat tegas jelas. Nomor 1, kita sendiri harus menjauhkan diri dari semua itu. Nomor kedua, menyangkut orang lain. Ya, jangan kita mudah juga untuk menjudgment atau untuk menilai seseorang, ya. Tapi kita mungkin cuma bisa merasakan, ya, orang ini bagaimana. Ya. Tapi kalau yang keempat-empatnya tadi itu sudah terkumpul pada dirinya, rasanya kita sulit untuk mengatakan bahwa dia itu tidak munafik. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa menit saya kira. Kita bacakan dulu hadis ke-8 meskipun nanti syarahnya mungkin tidak selesai. Hadis ke-8 ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana didengar oleh Abi Hurairah tadi, ya'ti syaitanu ahadakum, setan itu datang kepada kalian, fayaqul, dan dia berkata, man khalaqaka, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqaka, siapa yang menciptakan ini? Terus dia tanya, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung, siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan macam-macam. Tapi akhirnya dia yakul, akhirnya setan itu berkata, man khalaqallah, siapa yang menciptakan? Allah. Nah ini cara setan. Jadi seolah-olah dia mengajak berpikir manusia, siapa yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan gunung, menciptakan manusia. Tapi pertanyaan terakhirnya itu akhirnya adalah siapa yang menciptakan? Allah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, fa idza balaghahu, kalau dia sudah sampai kepada pertanyaan tentang siapa yang menciptakan Allah, fal yasta'idz billah, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi orang kalau ada berkata siapa yang menciptakan Allah, kita jawabnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa yantahi, dan sudah berhenti, putus, jangan diladeni lagi. Ya. Ini wa fi lafdzin falyakul amantu billahi wa rusulihi, atau jawabnya kalau ada yang bertanya siapa yang menciptakan Allah, maka jawablah dengan aku percaya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Amantu billah wa rusulihi, artinya kita putus sudah pertanyaan. Wa fi lafdzin, tapi di dalam lafaz yang lain dikatakan la yazalun nasu yatasaaluna hatta yaquluna man khalaqallah. Banyak orang yang masih mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penciptaan tadi sampai akhirnya ya dia menanyakan siapa yang menciptakan Allah. Artinya yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukannya setan melalui bisikan-bisikan kepada diri kita, tapi juga manusia. Ya, orang-orang yang ateis, orang-orang komunis, itu kan ke sana arahnya. Ya. Kita masih ingat dulu zaman PKI tahun sebelum 65. Itu kalau mengajar anak-anak di TK kan begitu. Ya. Siapa yang menciptakan, yang membuat roti? Oh ini ibu ini. Siapa yang membuat ini? Si ini.
Nanti akhirnya siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Kemudian coba kalian sekarang memejamkan mata. Ya. Bilang kepada Allah, ya Allah aku minta roti. Maka anak-anak semua memejamkan mata sambil mengatakan, ya Allah aku minta roti. Sudah, sekarang kamu buka mata. Dapat roti enggak? Enggak. Berarti Allah ada enggak? Enggak ada. Sekarang kamu lagi pejamkan mata, minta Pak Guru, Bu Guru minta roti. Masing-masing diberi roti. Terus dia suruh untuk membuka mata. Ada roti enggak? Ada. Siapa yang memberi Pak Guru? Berarti Pak Guru ada. Allah tidak ada. Nah, ini cara-cara seperti itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka kalau sudah sampai kepada tingkat itu, kata Rasulullah, sudah putuskan pembicaraan, jangan diteruskan. Percuma aja kita melatihani orang seperti itu. Ya, tidak ada gunanya. Nah, ini secara singkat yang kita pahami dari hadis ini, tapi ini syarahnya cukup panjang, nanti insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ya. Saya kira demikianlah ibu-ibu dan bapak sekalian kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kekufuran dan kemunafikan, menjauhkan kita dari sifat-sifat orang kafir, orang-orang munafik, dan selalu melindungi, menjaga iman Islam kita, dan juga selalu melindungi kita dari semua kejahatan, semua penyakit yang sekarang ini sedang melanda dunia dan negeri kita pada khususnya. Juga mudah-mudahan negeri kita ini diselamatkan oleh Allah dari bermacam-macam bala, termasuk bencana alam ini yang sudah diprediksi oleh para ahli. Ya, bukan saja gunung-gunung meletus, tapi juga gempa bumi dan tsunami, terutama di daerah Jawa bagian selatan. Itu sudah diprediksi. Apapun yang terjadi, tentu semua adalah atas izin Allah. Maka kita hanya berdoa mudah-mudahan diberi keselamatan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan meninggal. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua mati syahid. Sedangkan kita semua berdoa mudah-mudahan yang lain diberi kesehatan dan tetap dalam iman dan Islam. Ya. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.